Kembali lagi di Ngabar, sekarang bersama seseorang yang sungguh ditakuti ya oleh para banyak pembalap. Katanya dia ini jago banget katanya. Enggak, bohong guys. Siapa lagi kalau bukan Yodi Fit. Anjay, terima kasih sudah mau datang. Siap, sama-sama. Ke garasi slash studio ini ya kan. Ini proper pertama nih. Oh ya? Sebelumnya kemarin kan belum ada foto-foto Bang itu Mio ya, belum ya. Jadi ini foto-foto sudah ditambahin. Khusus dia datang loh. Bohong banget guys. Ini AC udah gue nyalain dari jam berapa tadi nih biar dingin. Gue takut kalau dia datang ke sini ini nggak sesuai harapan dia, ntar gue dimarahin. Jadi ada apa nih hari ini kedatangan kita? Kita mau bahas Mio dong. Oh, bahas Mio sih. Kan lo katanya Raja Mio juga kan? Enggak juga sih. Nah tapi sebelum itu gue pengen nanya dulu, emang lo bener dulu tuh pembalap Yud? Enggak sih, bukan. Tapi Alah. dulu gue suka balap liar aja. Ya berarti pembalap dong. Ya tapi liar ya, bukan resmi. Oh. Tapi sekarang udah enggak. Dulu tuh kapan? Mungkin berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya. Sampai 2 tahun lalu? Iya, 2-3 tahun lalu lah. 2 tahun lalu enggak sampai 3 tahun mungkin. 1-2 tahun lalu ya. Tapi maksud gue lo balap liar tuh berapa lama dulu? Enggak sering-sering banget juga sih, paling seminggu sekali. Berapa tahun? Selama berapa tahun? Setahun kali ada ya. Oh jadi lo setahun tuh balap liar tuh? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya ya nggak ngapa-ngapain, nggak balap liar. Tapi sekarang gue benar-benar menentang keras balap liar. Beuh. Jadi dari anak balap liar, Iya. dia sudah tidak balap liar lagi. Tapi masih balapan nggak? Udah sadar. Enggak. Udah enggak. Balapan resmi juga nggak? Udah enggak. Resmi juga udah enggak. Tapi kalau misalkan kayak balap di Bandung, di Brigif atau di mana yang 201, gua turunin motor tapi joki yang bawa. Kenapa nggak lo yang turun? Karena dari berat badan juga udah nggak mendukung kali ya. Cah. Jadi mendingan joki aja lah. Joki aja. Susah nggak sih sebenarnya balapan drag tuh kalau proper? Susah-susah gampang ya. Yang penting tahu dulu karakter motor dulu. Karena kan tiap motor kan beda-beda karakternya ya. Ada yang bawahnya bener-bener ngeri lah gitu. Jadi kalau bener-bener nih bawa nih motor, kita belum tahu karakternya ya agak-agak takut sih sebenarnya. Karena gue pernah kejadian sekali di Bandung. Kenapa? Gue datang langsung disuruh bawa ini motor. Langsung gue pakai jaket, pakai helm, langsung balap. Ini motor nggak pernah gue pegang. Ya nggak bisa ya. Time-nya jelek karena gue takut dari startnya gue udah takut duluan karena gue nggak tahu ini karakter motor seperti apa. Ini di event resmi nih. Resmi di Bandung di Brigif. Kalau kejadian-kejadian yang tidak balapan resminya, alias balapan liar, yang paling menakutkan apa? Ya hampir ketabrak sih sama teman sendiri. Hah? Iya, itu pernah ada di konten gue kayaknya deh. Itu hampir ketabrak sama teman sendiri. Gimana tuh ceritanya? Ya jadi sama-sama start, tapi dianya terlalu ke kiri gitu. Sedangkan kiri gue udah trotoar, gue udah nggak bisa kemana-mana. Antara gue ngerem apa nabrak dia nih. Tapi untungnya pada saat udah mau ketabrak, dia balikin arah lagi ke jalur dia gitu. Terus pas di garis finish lo kayak Ya ngomel lah, lu gila lu mau bunuh gue bilang. Ya nggak sengaja katanya. anjir. Tapi dunia drag race liar tuh seserem itu nggak sih sebenarnya? Seru sih sebenarnya, Seru. apalagi banyak sekarang anak-anak yang baru muncul juga ya. Wah itu nyalinya kalau gue lihat di konten-kontennya gokil banget sih, ngeri. Dari segi nyali ngeri, dari segi motor juga ngeri sekarang. Jangan lo pernah nyobain antasari atas gitu-gitu? Itu pernah. Nah coba deh, ini kan sebagai yang katanya sudah menentang balap liar nih. Tapi gue jarang ke antas sekarang. Maksudnya dulu juga paling sekali 2 kali doang. Karena gue takut ketinggian. Tapi lo gak takut kecepatan? Ya sekarang takut. Kalau dulu enggak. Kalau dulu gue nggak begitu peduli sama kecepatan. Maksudnya nggak begitu peduli kalau gue jatuh bodo amat. Tapi kalau sekarang takut, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin satu ditegur sama istri kali ya. Tapi ditegur sama istri tuh sangat berpengaruh ya ternyata. Berpengaruh banget. Makanya sekarang benar-benar gue menentang keras balap liar. Luar Tapi biasa. ya balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau memang konten kreator lain masih mau balap liar itu terserah. Paling gue cuma ingatkan doang gitu ya. Ya kalau bisa jangan deh, karena nyawa cuma satu. Luar biasa. Jadi emang Yodi Fit ini sudah tobat lah ya jatuhnya. Tobat kali ya. Jadi sekarang lebih fokus ke modif motor-motor yang kan konsep-konsep racing seperti ini. Tapi memang peruntukannya bukan buat balap. Ini untuk Satu kesenangan gue pribadi ya. Gue hobi bikin motor dengan konsep-konsep kayak gini. Hobi aja sih sebenarnya, tapi makanya banyak yang bilang kenapa nggak dibuat balap bang? Rugi dong, udah bikin motor kayak gini nggak buat balap. Nggak ada kata rugi untuk hobi kalau gue bilang. Anjay. Bener gak? Sebuah quotes untuk hari ini dari Yodi Fit. Yang penting dapur tetap menyala. Jangan gara-gara hobi tapi keluarga berantakan. Hobi jangan jadi utama gitu maksudnya ya. Wise banget loh ternyata ya. Gue banyak berubah guys. Anjay. Padahal tadi sebelum tag sih omongannya beda banget sih ya. Sekarang Gue duduk di sini jadi beda loh. Ini bang gue jadi ada apa anjay? Sayangnya yang sebelum take kita nggak bisa ngasih tahu ya kita ngobrolin Ya apa. jangan dong pak, jangan. Bahaya ya. Gak apa, kita balik ke motor aja kan. Ini kan channel motor kan, iya kan. Dan
Jadi ini kita bakal bahas motor, tapi sebelum itu yang pengen gue tanyakan adalah gimana caranya lo tuh kalau nggak salah nyampe 1 juta subscriber itu dalam waktu Nggak sampai setahun. 1 tahun. Gak nyampe 1 tahun Kalau guys. nggak salah Gue nggak aja sampai butuh 1 8 tahun. Hampir 9 tahun bahkan untuk nyampe 1 juta subscribers. Nah ini gimana ceritanya? Bisa sampai kayak gitu? Ini buat gue share biar orang-orang tahu tips and triknya. Oh sorry guys. Oh dari Aman. manajer ya? Terus besar ya? Ini kayak model nih. Bukan. Ini admin. Oh admin. Oke, jadi ke 1 juta subscriber kurang lebih nggak sampai setahun seingat gue ya. Seingat gue. Itu mungkin karena personal branding gue di short kali ya. Gue kenceng di short ya. Jadi kalau memang ini juga tips mungkin buat kalian juga yang baru mau mulai YouTube atau konten sosial media lainnya, konten-konten pendek itu lebih gampang di apa ya bang? Viral. Iya, lebih gampang viral, lebih asik ditonton karena durasinya pendek. Jadi bisa diulang-ulang terus sama orang gitu. Jadi kenapa gue bisa 1 juta subscriber sebelum 1 tahun mungkin karena itu short gue. Kencang tuh. Kenceng di situ. Itu dulu setiap hari? Hampir setiap hari. Setiap hari? Hampir setiap hari gue bikin short. Sampai hari ini. Kecuali gue sakit atau benar-benar udah kecapean, itu gue kosong. Wanjay. Berarti lo sekarang subscriber udah berapa berarti? 2,1 ya kalau nggak salah. Di YouTube? Iya, di YouTube. Itu semua pure gara-gara shorts tuh ya? Iya. Lo nggak ada video-video panjang? Ada konten reguler juga ada, teman nggak terlalu fokus gue di sana. Memang konten shorts gitu? Betul. Terus lo kalau bikin konten shorts tuh lo punya tim yang mikirin ide atau tuh lo Gue sama bini sendiri, lo? gue yang nge-script sendiri dari nol sampai jadi. Gue pun yang edit sendiri Sampai sekarang? sampai sekarang. Dan bininya ternyata sangat suportif ya? Anak-anaknya pun juga sangat suportif ya? Alhamdulillah puji Tuhan ya. Iya kan? Iya, sekarang. Bininya ini tuh mau banget diajakin konten, terus anak-anaknya juga... Sekarang karena bini gue juga udah mulai terjun ke konten kreator. Oh gitu? Makanya gue bikinin 1 Mio buat dia. Dan lebih gilanya lagi dia sekarang udah banyak endorsan. Kayaknya disalip lakinya nih. Emang luar biasa ya. Memang luar biasa ya? Emang Gak luar apa-apa. biasa. Nggak apa-apa, rezeki. Yang penting kan rezeki keluarga kan? Benar. Ya, yang penting kan rezeki keluarga. Jadi tipsnya guys kalau dari Yudi kalau di 1 juta subscribers, ya banyakin shorts lah ya. Iya, itu sih menurut gue ya. Karena selama ini itu yang gue kerjakan sampai sekarang. Berarti lo sekarang kan full time content creator. Yes. Sebelum lo content creator, ini kalau belum pada tahu. Dulu gue kerja kantoran guys. Gue kerja kantoran, kebetulan kantor itu bokap gue punya sendiri. Jadi lo kerja kantoran. Iya, kerja kantoran. Akhirnya gue memutuskan memberanikan diri untuk keluar. Untuk keluar, ya fokus sampai sekarang gitu. Tapi kalau ditanya enakan jadi kerja kantoran apa sekarang, jujur gue bakalan jawab enakan sekarang. Karena gue ketemu, ya contohnya bisa ketemu lu, bisa ketemu yang lain-lain, orang-orang hebat di orang-orang sepuh ya kan di dunia otomotif terutama. Kalau gue masih kerja kantoran nggak mungkin gue bisa duduk di sini sekarang. Nggak bisa ketemu lu kan. Tapi pasti di sini banyak yang bertanya juga, Bang, sebenarnya kapan sih waktunya gue keluar dari kantoran lalu menjadi content creator? Kalau lo dulu titik baliknya di kapan tuh? Atau lo bener-bener gue keluar kantor, gue mulai content creator dari nol gitu? Atau lo mulai barengan? Pada saat gue lihat ada peluang di YouTube. Jadi gue lihat AdSense YouTube gue udah mulai meningkat nih. Jadi kayaknya ini saatnya gitu. Gue bener-bener fokus supaya lebih meningkat lagi maksud gue. Kalau gue nggak fokus, karena kalau gue pada saat masih kerja di kantoran, gue ngonten itu cuma sore doang bang. Waktunya sangat-sangat terbatas. Gue jam 5 pulang. Jadi waktu gue cuma sedikit sekali kan. Sedangkan kalau sekarang gue bangun aja melek jam 9-10 udah keluar dari rumah, udah produktif, udah ngonten kemana-mana gitu. Jadi gue memutuskan keluar dari kantor saat ya gue lihat kayaknya ini peluang yang bisa gue ambil sekarang. Ini udah saatnya gue keluar. Terus lo keluar tuh? Gue keluar. Itu istri gimana? Ya pokoknya apapun yang keputusan ya dia percaya pasti gue punya hitungannya tersendiri lah. Punya prediksi. Jadi lo emang, maksud gue keluar dari kantor, ngonten full time, ya itu pasti ada hitungannya lah ya? Betul. Bukan semata-mata kayak, gue keluar Tapi gitu. memang gambling sih bang. Setuju. Gambling sebenarnya. Gue pernah ada di posisi itu sih. Iya, gambling bang. Gak bisa bilang udah pasti naik gitu. Oh iya bener-bener, tapi maksud gue resikonya tuh diperhitungkan lah. Betul. Lo Tapi sudah ada tabungan? resikonya tetap ada sebenarnya. Tapi waktu itu lo udah punya tabungan apa dan sebagainya? Ya alhamdulillah ada, Ya, pasti jadi ada. Ada sisi amannya lah ya, kalau Ya. amit-amit gak kenapa. Benar. Iya kan? Ya, benar itu benar. Di satu sisi itu memang benar. Ya. Karena menurut gue banyak yang kayak ragu-ragu ataupun tiba-tiba udah punya pekerjaan yang bagus terus tiba keluar langsung mulai jadi content creator dari nol lagi, itu kan serem kan? Serem.
Dan banyak juga yang melakukan hal seperti itu dan gagal ternyata jadi konten kreator juga banyak. Juga banyak. Makanya sekali lagi gambling juga sih ya. Ya. Gambling. Dan yang bener yang kayak Yodi bilang, semua tuh harus diperhitungkan dulu. Betul. Ya kan, punya tabungan berapa banyak apa dan sebagainya. Jujur ini keren banget loh Bapak satu ini. Jadi sekarang lo dan istri full time content creator di dunia otomotif lah ya. Hampir bisa dibilang seperti itu. Ngeri Tapi banget. ini berkat support dari Bang Den juga ya. Paling karena bisa emang. beliau juga yang selalu support gue tiap minggu. Padahal nggak pernah ya. Karena gak pernah. Anjir gue seperti itu kayak apaan aja anjir. Udah kayak apa aja. Nah jadi dari content creator itu akhirnya membangun motor ini nih. Yes, salah satunya ini. Ketika orang lain semuanya ngebangun atau beli moge dengan hasil apa AdSense-nya dengan hasil endorse-annya, Yodi Fit bangun motor drag. Iya, Tapi nggak pernah dipakai drag. nggak pernah. Ini pure hanya Konten, kesenangan hobi. kontes atau konten. Kontes udah. Ini udah menang 3 piala kemarin iseng-iseng. Wih, gokil guys. The best Mio apa ya konsep, the best racing style sama the best apa gitu gue lupa. Ini jadi emang ada kontes khusus di kontes bidang drag gini ya? Ada di kontes itu ada kelas-kelasnya, ada kelas racing, kelas drag. Nah ini bisa masuk ke dalam kontesnya. Oh gitu. Dan FYI gue juga lagi bikin satu motor lagi dengan konsep drag kayak gini. Kontes juga. Untuk kontes juga, untuk kesenangan hobi juga. Boleh tahu nggak ini kayak gini tuh bangun habis berapa sih? Jujur karena gue nggak tahu. Mungkin sekitar 50-60 ya. Ini. Ya. Tapi ya karena buat kontes sih ya. Iya. Pemilihan warnanya menurut gue sih cocok sih. Ya mungkin ya. Ya. Ungu ketemu hitam terus baut-bautnya Biru. ya. Tapi ini niat loh. Maksud gue baterainya akinya tuh lithium loh. Ya, kan? biar ngangkatnya kuat karena ini masih bisa Benar. di starter. Karena ini nggak usah pakai jumper, ini pakai starter juga bisa nyala. Ini pakai dinamo starter atau udah lo Pakai dinamo starter. Masih pakai dinamo starter. Dinamo kalau starter udah- yang racing ya. Kalau nggak kuat ngangkatnya. Tapi mesin bore up juga. Bore up. Berapa nih? 58 free. 58. Iya, tapi sebenarnya motor ini kalau dibilang bisa buat balap nggak bisa, asal disetting bisa. Bisa tuh seberapa kencang? Belum tahu karena belum pernah dicoba. Nah, ini estimasi lo lah. Kan lo udah drag. Nggak tahu karena gue nggak pernah bangun Mio dengan apa? Ecu seperti ini. Ini kan ecu, bukan karbu. Iya, iya. Ini ECU-nya pakai apa nih? Ecunya pakai Uma Racing. Uma Racing. Iya. Oh, ada ya? Ada. Motor-motor gue pakai Uma Racing semua ecu. Oh. Jadi ini ini pesan sponsor juga ya? sponsor. Oh, sponsor. Makasih ya Uma. Saya juga lagi mau bangun Mio. Tapi Tapi kan udah lihat raka saya di depan kan udah begitu tuh. Emang gue lagi mau bangun Mio. Ya. Tapi Mio-nya karbu apa kan? Gue mau jadi injeksi. Oh, jadi injeksi. Nah, ini Siap. makanya sekarang belajar nih. Siap. Ini jadi injeksi. Jadi injeksi 58 free. 58 free. Kenapa 58? Maksud gue banyak yang di 662. Karena kan sekali lagi, memang gue bangun motor ini bukan buat balap, jadi nggak usah gede-gede gitu maksud gue. Tapi setidaknya mesinnya spek, biar konsep dragnya dapat gitu. I see. Ini downdraft lagi ya? Mm. Wow. Pasti dong, kadang kita kan injeksi udah bukan pakai karbu lagi. Ini pakai apa? Aduh, kalau untuk brand-brand ya, kita harus ngintip dulu, gue nggak hafal. Oh nggak hafal. Ini pakai oil cooler ya? Pakai oil cooler? Nggak pakai radiator? Nggak dong, nggak. Pakai oil cooler. Gitu. Cukup. Oke. Dari anjir ini rapi banget mesinnya. Kinclong bener anjir. Kenapa Full titan, full titan dari depan sampai belakang tuh? Iya. Tapi ini bisa nyala ya motor ya? bisa nyala. Tapi nggak bisa gue nyalain sekarang guys, karena bensolnya nggak dibawa. Tapi kan kalau motor drag asli sebenarnya nggak ada rem depan atau ada? Rem belakang yang biasa nggak ada mereka. Rem depan ada, biasanya rem belakang yang nggak ada. Makanya lo nggak ada rem belakang ya? Ada, kalau ini Oh, masih ini ada. ada. Bukan sih. Pelek apa sih ini? Pelek ini pakai RCB. Ini RCB. RCB. Disnya? Discnya pakai TDR kalau nggak salah ingat. Terus ini KTA ya? KTA. Tapi ini segitiganya apa? Aduh, gue lupa deh kalau untuk segitiganya ini pakai apa ya? Gue lupa, nggak ingat. Tapi ini emang ya ini motor kontes sih rapi banget. Keren banget. ECU pakai UMA. Berarti kabel bodi apa dan sebagainya? Bikin lagi dari nol. Bikin lagi dari nol. Iya. Lo nggak pakai punya New J atau apa? Enggak, kalau nggak salah ingat ini untuk kabel bodinya aja 2,5 juta kalau nggak salah ingat. Itu bikin lagi. Bikin custom lagi karena harus diukur bang. Kalau bikin gini tuh diukur. Akinya berapa, kesananya berapa. Jadi kabelnya nggak melewat gitu. Jadi benar-benar hampir ngepas semua kabelnya. Jujur gue masih belajar banyak sih karena ini gue emang kepengen bikin Mio yang nggak kayak gini sih. Nggak, gue juga sendiri masih perlu banyak belajar sih. Makanya gue pengen bikin satu motor lagi kayak begini. Gue bakal bikin lebih sempurna daripada ini. Bedanya apa? Mesinnya beda. Gue nggak bakal bikin Mio lagi. Oh. Basic mesinnya beda. Belum gue spill sih di konten. Oke. Pokoknya beda lah ya. Beda. Tapi gue spill itu bakalan jadi 4 klep. Jadi
bakalan bunyinya bakalan sadis banget nanti kalau saat dinyalain. Wow. 4 klep itu contohnya kayak sleep engine lah. Jadi bener-bener ngebas banget itu. Wah, anjir. Jujur nih penasaran gua. Itu Rangka beli terpisah kan? Rangka bikin atau beli sih? Ini dikasih Rangka. Oh dikasih, enak kan deh dikasih-kasih ya. Nah jujur itu maksud gue, kalau gue, sekarang orang mau bangun nih motor drag, Rangka begini tuh lo beli jadi? Beli atau lo ada. bikin, oke. Di online pun banyak. Oh Rangka drag. Rangka drag khusus untuk Mio atau apa banyak. Atau kalau nggak mau repot, Shijiro. Rangka Shijiro tuh Ah banyak. si Jiro kenapa? Shijiro itu sekarang bukan cuma knalpot doang. Shijiro juga bergerak di rangka, CNC, swing arm, banyak deh. Segitiga, footstep, itu banyak Shijiro. Oh jadi Rangka tuh emang udah Dijual. ada yang jual ya? Betul. Itu Rangka gitu berapa sih? Ya kalau boleh tahu. Mungkin sekitar 2,5 sampai 5 juta pun ada kali ya. Tergantung. Iya. Oh, oke. Terus mesin tinggal nyari. Pakai. Mesin. Jadi kalau Rangka buat mesin Vario beda lah ya? Beda, karena kan itunya beda, engine mountingnya Mountingnya beda. beda. Betul, engine mountingnya beda-beda. Terus kenapa yang ini pakai Mio? Karena kemarin itu kan lagi digoreng-goreng Mio kan. Orang-orang bikin Mio proper, bikin Mio restorasi. Gue pengen gila sendiri beda, gue pengen bikin Mio drag. Jadi seperti ini. I see. Jadi ini udah ikut kontes lah ya? Udah. Wow. Menurut lo yang membuat motor ini menang apa kemarin di kontes? Konsepnya sih ya. Konsepnya kali. Karena motor ini nggak sekali jadi langsung jadi. Beberapa kali gue ganti partnya nggak cocok, gue ganti partnya. Sampai bener-bener ya jadi kayak begini sekarang. Ini pernah lo coba pakai depan rumah gitu nggak? Pernah. Itu aja kencang menurut lo? Nggak, berbet. Oh masih berbet? Berbet. Berarti Karena settingan belum benar? Betul. Karena settingan ECU-nya pun belum disetting. Berbet. Pasti berbet. Nah nanti ini next katanya kan mau bikin, anjir gue liat baut akinya. Titanium anjir. Yang buat di sininya. Bisa ya? Bisa. Gue baru tahu lo itu. Bisa. Nah ini nanti kan nextnya lo mau bikin lebih proper. Menurut gue ini aja udah proper nih. Maksud gue ada looks-nya rapi apa. Bisa lebih proper gimana lagi ya? Kabel-kabelnya kali. Kayaknya ini menurut gua kabelnya masih nggak klik buat gua. Masih berantakan ya. Tapi kalau untuk ukuran drag memang begini sih kabelnya udah lumayan rapi ya. Tapi kalau gua lihat sendiri kayaknya masih kurang. Mungkin next gua bakalan bikin lebih rapi kabelnya mungkin. Disembunyiin. Disembunyiin mungkin. Teman nanti lagi gua riset lagi gimana cara sembunyiin kabel-kabelnya. Lo Rangka beli jadi atau lo bikin? Kalau ini dikasih sama temen. Ya kalau nanti yang lebih Yang si proper. Jiro itu disupport sama si Jiro. Oh si Jiro rakanya dari si Jiro. Wow. Ini tangki kecil banget ya? Ya. Enggak, ini sebenarnya udah gede. Oh ini gede? Gede. Ini di custom. Ini nggak beli jadi. Kalau yang beli jadi itu biasa justru lebih kecil. Yang benar sekali lari doang ya? Ya, ini karena ini juga di bawah nih full pumpnya. Harusnya di atas. Ini di custom sama mekanik kita bikin di bawah katanya. Makanya bikin ini lumayan lama nih. Lucu loh. Ini gede, ini termasuk besar. Untuk ininya. sebuah motor drag tuh gede ya? Iya. Apa yang mountingnya ini CNC segala loh? Ya. Bagus loh. Asli gue terkesima sama motor ini. Karena rapi aja. Rapi. Untuk ukuran motor drag mungkin iya rapi yang enggak untuk balapan ya. Iya. Sekali lagi motor ini memang dibangun bukan untuk balap guys. Hanya untuk kesenangan, hobi. Ya, begitu aja. Nah, kalau itu pencet itu full pumpnya nyala. Oh iya deh. Nah, itu full pump. Gue masalah mencet aja, tiba-tiba rusak. Iya kan. Jadi sekarang motor ada apa aja? Kita NMAX. ada MX King, NMAX Turbo. MX ini ada juga ya lo ya? Ada. Itu harusnya gue bawa ke sini, itu lebih gila lagi. Kenapa? Udah hampir jadi sih menurut gue konsepnya. Warna pink, pernah lihat? Warna MX pink? King gue warna pink. Wah, dia nggak nonton konten gue guys. Nonton yang di Instagram. Parah men. Yang di Instagram. Parah men. Ada di Instagram nggak? Ada. Harusnya gue bawa MX King sama ini sih. Teman MX King gue lagi fitting knalpot titanium. Anjay. Jadi semua pengen gue kasih knalpotnya titanium semua. Karena kalau knalpot titanium enak ya, lihat looksnya tuh biru-biru gitu. Dan dan susah hitam. Oh, ini sih yang gue penasaran nih. Ini apa sih? Itu cover Ini cover aja sebenarnya iya, kan? cover aja sebenarnya. Beli jadi atau bikin? Beli jadi. Oh ada loh. Ada warnanya juga banyak. Ada merah. Lucu sih. Ya. Tapi kalau sekali lagi gue tanya, kalau misalkan ikut kompetisi menang, emang dapat 50 juta lagi? Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Itu dapat kebanggaan lah ya. Iya, paling gitu doang sih. Dapat kebanggaan lah ya. Mungkin lah suatu hari kalau dikasih kesempatan motor ini bakalan coba di sirkuit. Mudah-mudahan punya kesempatannya. Mudah-mudahan. Tapi bisa nih ya. Bisa, kalau di setting bisa. Nyetingnya susah nggak? Itu harus tanya mekaniknya.
Tergantung mau 201 atau 402, iya. Estimasi lo nggak tahu berapa nih? 201. Nggak tahu. 8? Nggak tahu gua, nggak tahu karena memang benar-benar belum pernah bangun motor Mio. Tapi kalau lo ngedrak 201 paling kencang yang lo pernah bawa berapa? Nggak pernah lihat speedometer. Bukan, time. Aduh, lupa gua. Berapa bulan lalu gitu. Itu masih berapa bulan lalu? Masih di tahun ini. Di 201. Bandung. Masih di tahun ini. Berapa? Cuman itu pun kayaknya udah takut. Serius, beda. Kayaknya sensasinya itu udah beda, udah nggak kayak dulu gitu. Nggak tahu kenapa ya guys ya. Kayaknya udah, aduh takut mati gua. Begitu udah di garis ter, aduh takut mati gua. Padahal aman loh. Padahal safety kan, itu kan udah di lintasan, udah safety nggak mungkin. Event lah ya. Iya, tapi perasaan itu ada gitu, udah takut mati gua. Aduh. Kayak sekarang udah pengen pulang ke rumah. Iya, udah Anak 2 cewek. 3 anak gua. 3 ya? 3 cewek semua. 3 cewek semua. 3 cewek semua. Bapaknya bandel nih dulu nih. Kayaknya dulu bapaknya bandel banget ini kayaknya nih. Anjay. Jadi nextnya adalah motor 4 klep. Yes, 4 klep. Motor drag. Nah, kalau ngomongin si NMAX Turbo lo mau diapain gitu NMAX? NMAX Turbo kayaknya paling untuk project kedepannya di repaint body sama karbon kali. Biletnya lagi dibikin. Biletnya udah 1 bulan lebih karena gue request sesuatu yang agak ribet di biletnya. Lo request ngapain? Gue pakai 4 bilet tapi gede-gede gitu. 4 bilet? 4 bilet. Di NMAX? Di NMAX Turbo. Tapi nggak 2,5 in. 2 in kalau nggak salah. Jejer gitu? Yes. Bisa emang? Bisa. Makanya sekarang mekaniknya lagi agak sedikit kewalahan. Kayak anjir Jody ngajain gua banget gitu kan kayak Tapi memang gue suka yang agak sinting guys, memang agak sinting. Tapi kan emang Lojit juga ini sinting lah ya dulu. Balap liar apa. Harusnya next mungkin gue bakalan bawa motor-motor gue yang lain di sini ya. Nah, yang sinting-sinting semua ya. Karena motor dia beneran kalau modif niat banget sih kayaknya ya. Ya hampir niat. Next mungkin bawa Aerox MX King kali. Nah, Aerox itu juga kenceng kan? 63 free tapi nggak kenceng-kenceng banget. Kalau dibanding dengan anak-anak sekarang yang muncul. Sama punya Paropo? Oh, Paropo 76. Wajib. Paropo itu agak sakit jiwa semua. Tapi itu temen gue yang sakit. Dia 76. 76. Gila. Itu luar biasa memang 76. Tapi kalau misalkan nih gue punya Mio bore up segede gitu tuh bakal ribet gak sih? Mio kayaknya nggak bisa sampai 7. Bisa Nggak kayak 60 kayaknya. lah, 60. Bisa sekencang dia apa enggak? Oh bukan, bakal ribet nggak? Maksud gue bakal rusak-rusakan kayak apa gitu? Semakin lu gede spek kayaknya makin susah buat durability-nya kayaknya ya. Setuju. Itu udah rahasia umum sih seperti itu ya. Paropo pun yang kemarin belum 76 aja baru berapa 70 aja jebol juga kan. Walaupun memang lama dia pakainya, tapi tetap aja pasti jebol pada waktunya. Gila. Bayangin 76 ngeri deh. 76 tuh berarti Sehernya 76. 300 lebih tuh ya? 300 berapa ya dia bilang ya? Lupa kemarin bilang 300 berapa ya? 360 300 berapa? Lupa deh guys. Tapi lu sama teman-teman konten kreator berarti sering collab berarti ya? Sering. Dulu sering collab justru sama Paropo pada saat masih balap-balap liar ngikut Paropo balap di Antasari. Antasari pernah nggak ya sama Paropo lupa deh. Di Gunung Sari, di Gunsar. Itu sering bareng Paropo dulu. Terakhir ketemu Paropo kapan? Kita terakhir ketemu Paropo udah lama juga sih gue. Udah lama gue juga loh. Berapa minggu lalu kali kayaknya ya. Wow. Karena Paropo jauh bang. Jauh. Paropo itu kan di Karawang. Jauh. Oh di dekat Akang sih ya? Ya. Ini Akang mana? Akang dia udah balik dia? Enggak, kan di depan. Oh di depan ada si Akang sebenarnya di depan. Tadi kita habis ngonten sama Akang. Jadi pas yang berikutnya adalah Yodi Fit yang datang ke sini. Jujur, kenapa namanya Yodi Fit? Basic konten gue di awal adalah fitness. Emang iya? Makanya fitnya di Tuh. kecantol sampai Tuh, sekarang. kalau misalkan ngomongin fitness dia yang seneng tuh. Dulu itu basic gue, konten gue 2 tahun lalu itu nge-gym. Oh iya? Yes. Makanya kenapa fitnya nyantol sampai sekarang karena dulu gue nge-gym. Oh. Konten gue dulu nge-gym. Karena tapi gue stuck di dunia gym. Jadi gue pindah haluan ke otomotif. Emang rezekinya di sini kali ya. Tapi lu sebenarnya doyan otomotif gak sih dari dulu? Doyan. Gue dulu tuh modif mobil duluan sebelum motor sebenarnya. Cuman belum jadi konten kreator dan gak kayak expose mungkin ya. Oh iya? Iya. Gue dulu modif mobil dulu. Apa dulu terakhir mobil yang lo modif? Honda Jazz. Diapain? Gue bikin jadi 2 pintu. Wanjay! White body. Pakai nos. Kalau fotonya masih ada. Nah, ada mungkin nanti gue spill ya. Pakai Ada. nos? Pakai nos. Cuman tempat duduknya cuma 2 di depan. Belakang full sound system.
Mode-mode kupu-kupu malam gitu. Iya, mudah-mudahan jamet dulu lah ya. Kalau sekarang kayak racer kali. Bukan gua loh, dia yang ngomong loh. Gua nggak ngomong. Bercanda ya guys ya. Tapi itu memang keren sih pada waktu itu keren. Tapi nggak tahu ya. Masih ada nggak mobilnya? Udah nggak ada. Udah nggak layak pakai. Nggak bisa. Masih ada? Udah nggak ada. Oh. Udah nggak layak pakai karena keluar komplek aja udah ke gasro. Nggak sempet buat instalasi airsus waktu itu. Udah keburu dijual karena kayaknya udah nggak kuat sama mobil ini. Itu terakhir tuh? Terakhir. Itu mobil. Habis itu udah nggak pernah modif lagi? Mobil udah nggak lagi. Ya sana langsung balik Langsung ke motor. Itu tahun berapa tuh? Aduh udah lama. Udah lama guys. 2000 berapa? Udah lama udah nggak inget. Taduh, gue tuh sebenernya penasaran kita tuh seumuran apa enggak sih? Kayaknya seumuran kali. Lo kelahiran berapa? Gua di 86. Enggak lah, gue 90 berarti. Saya lebih muda, berarti saya Beda manggilnya tahun. Bang Yodi ya berarti ya? Apa aja terserah. Bang Yodi, anjay. Bang Yodi ya kan? Itu tahun berapa ya mobil ya? Gue lupa deh. Nanti gue lihat datanya kali ya. Kita cari-cari fotonya. 86 itu berarti jadinya semasrang lo ya? Siapa? Masrang. Oh iya kali, iya. Lo pernah ketemu Masrang nggak tapi? Pernah sekali, cuman nggak terlalu gimana, cuman pernah Sombong ketemu. banget sih. Ya gue kan kalau baru ketemu. Parah banget sih. Salah lagi. Enggak lah, Yodi tuh baik banget anaknya. Baik Dia lah. rela mau kesini loh. Saya sungguh-sungguh terima kasih loh. Anjay. Di-cut guys, di-cut. Disensor tit gitu kan. Ya Allah, gue nggak ngungkit loh. Gue aja nggak tahu bakal diarahin ke sana. Gue kayak udah mencoba berusaha menahan diri untuk tidak ngomong ke arah sana. Tapi gue penasaran, nextnya konten-konten lo tuh mau diapain lagi Yot? Konten gue pasti masih di sekitar otomotif, terutama di modifikasi. Pasti bertambah terus motor-motor gue. Makanya gue lagi bikin garasi di rumah. Wow. Yang pernah lihat lagi, Akang pernah lihat lagi berprogres garasinya. Ya supaya muat lebih banyak motor. Mau nambah motor lagi? Sepertinya iya. Kalau lo modifannya, kalau Akang kan dia moge sport. Kalau gue ke motor rakyat. Motor rakyat. Ya mungkin kita ngomongnya bicaranya bahasanya motor rakyat kali ya. Motor yang banyak pakai lah. Betul, motor yang sejuta umat dipakai, yang gampang dimodif. Ya pokoknya yang pada umumnya ada di jalanan. Tapi pertanyaan khas anak-anak motor. Apa sih sebenarnya motor impian lo? Cai. Motor impian ya. Dulu gue pengen punya Jet X10 sama kayak si bro itu. Bener serius. Gue pengen punya moge Jet X10. Tapi makin kesini hilang gitu, kayaknya nggak pengen punya moge gitu. Malah gue pengen punya koleksi motor-motor rakyat, tapi semuanya di full modif semua. Tapi kalau ditanya motor impian gue dulu, iya Jet X10. Jet X10. Nggak, entahlah kalau sekarang ya kalau pengen ya semua pasti punya pengen. Ya. Tapi kalau untuk keinginan beli sekarang kayaknya mungkin gue bakalan bikin motor-motor lain aja. Motor-motor yang lebih gampang dimodif, di custom. Tapi followers lo kayak, bang beli moge nggak gitu? Gue sering jelasin ke mereka sih bahwa memang segmen gue ya di sini, gue nyamannya di sini gitu. Mungkin suatu hari kalau gue punya moge ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Tapi kalau untuk dibikinin konten kayaknya nggak tahu sih. Berarti lo emang konten lo tuh diperhitungkan semuanya? Semuanya iya pasti. Sekarang iya. Dan Which is bagus menurut gue, bagus banget. Terus betul. gue kayak banyak orang tuh berpikir kayak konten kreator, cuman ya udah gue bikin konten aja gitu. Tapi sebenarnya kalau mau serius ya emang harus diperhitungkan semuanya. Dan biasanya nih gue kasih bocoran dikit ya. Misalkan gue pengen beli motor A ya. Gue bakalan kasih tahu 1-2 sponsor, gue bakalan beli motor ini, siap nih gue bilang. Oh siap, dia bilang. Berarti gue udah tahu nih arah gue harus kemana nih. Gue udah disiapin misalkan dari pengereman dan yang lain-lain, pelek dan lain-lain. Gue harus mencari kayak sisa-sisanya apa nih yang harus gue cari, karena memang perlu diperhitungkan. Kalau dulu gue jor-joran bang, jor-joran dalam konteks pakai dana gue sendiri nih. Jadi kadang-kadang gue masih sempet nombok lah atau kit-kitan gitu. Tapi kalau sekarang ya bersyukur aja makin banyak brand yang percaya lah, ya banyak yang support gitu ya. Berjalannya waktu sih ya sebenarnya ya. Tapi gue jujur suka dengan lo bilang ya bahwa jadi content creator tuh harus memperhitungkan. Betul. Gak bisa sembarang bikin konten. Bener. Tapi lo produksi setiap hari berarti konten? Hampir. Untuk konten-konten shorts, reels, Yes, TikTok. yes, betul. Berarti lo TikTok, reels, Instagram, dan YouTube shorts ya? Iya. Yang paling gede? Instagram sih. TikTok sih. TikTok berapa? Followersnya ya. TikTok sama short gue, sama YouTube gue sama 2,1.
Instagram gue yang telat main sih. Karena gue baru mulai Instagram baru beberapa bulan ini ya. Karena gue nggak pernah fokus di Instagram. Gue pikir nggak penting. Dulu gue berpikir seperti itu. Tapi gue ditegur sama beberapa teman konten kreator, nggak boleh katanya. Kalau lu emang fokus di konten kreator, semua platform lu harus bergerak, harus berjalan. Dan akhirnya gue mengikuti arahan mereka dan ternyata benar gitu. Memang harusnya seperti ini. Semua platform bergerak. Dan seharusnya juga Facebook juga bergerak, Bang. Harusnya. Luar biasa. Cuman berat kalau di Facebook. Kepegang tuh semuanya tuh. Enggak, hampir gila. Tapi lo berarti udah berapa tahun jadi content creator? 2 tahunan kali. Hampir 3 Udah 2 tahun ya? 2 tahunan kali. Sempet ngedrop nggak? Oh, kita jadi content creator namanya Roda itu masih ada. Wise banget. Pasti ada kali. Wise banget Bapak satu ini. Gue itu tipe content creator yang setiap pagi kalau bangun lihat engagement dulu, Bang. Serius lo? Serius, sumpah. Lo berarti orangnya tuh data banget ya? Betul. Makanya gue kalau bangun jam 6 pagi nganter anak, gue buka handphone dulu, gue liat engagement dulu. Oh ya? Iya, anjing gue bilang turun, Cuk. Gue bilang. Berarti gue udah salah nih, revisi dulu nih konten gue. Pulang sekolah, antar anak sekolah, balik, ngopi, rokok, cek lagi engagement, gue cek lagi konten-konten gue salah di mana, gue bilang. Gue berpikir kritis gitu, ada yang salah nggak? Padahal nggak ada yang salah, memang algoritmanya ya memang lagi jelek aja. lagi jelek gitu. Tapi ya begitu, gue berpikir seperti itu. Ya namanya konten kreator, pastilah semua mengalami, nggak bisa lah konten kita di atas terus. Pasti ada turunnya, pasti ada, itu pasti ada. Cuman ya pada saat turun ya gimana harus bangkit lagi, jangan sampai makin turun ya kita diemin ya hancur. Keren loh, gue suka nih konten kreator kayak Yodi nih yang diperhitungkan data. Karena gini Bang, banyak teman-teman gue di luar sana yang konten kreator pada saat mereka di atas, mereka udah nggak pusing gitu. Siapa sih contohnya? Gue nggak jangan mancing. Oh iya jangan mancing. Iya. Jangan mancing. Lanjutin. Jadi banyak yang di luar sana nggak ambil pusing. Iya, udah pada saat merasa mereka di atas gitu ya, kayaknya mereka udah nggak pusing. Kalau mau konten apa kayaknya viral, mau konten apa viral, padahal nggak seperti itu, tetap harus berkonsep kontennya. Gua suka nih sama Yodi Fit. Kontennya, penjelasannya tuh keren karena menurut gua banyak yang salah kaprah tentang yang namanya menjadi content creator gitu ya, yang mereka mikir kayak ya tadi tuh kayak bikin konten aja gitu kan. Tapi tidak guys, semuanya itu dikalkulasikan. Ya gue yakin Bang Den juga begitu. Ya kan? Insya Allah bisa Nah, seperti pasti itu juga. begitu. Tapi emang keren. Makanya Yodi dalam gak nyampe 2 tahun bisa 1 juta subscribers ya. Ya begitulah kurang lebih. Jadi gak ada gunanya gue ngomong suruh subscribe ke kalian karena kalian lebih banyak. Jangan lupa subscribe Yodi Fit. Kan gak ada, saya tuh lebih banyak daripada saya. Ya nggak apa-apa Ini lah. saya lagi pansos keadaan kan. Bukan ini. viewer ente, kadang-kadang nggak semua viewers lu nonton gua, nggak semua viewers gua nonton lu kan. Wise banget. Iya benar kan, tapi kan Bener. kita kan mempunyai segmen yang berbeda. Wah, bener. Di sini segmennya lebih eksklusif. Saya eksklusif. Udah kayak merek baju aja eksklusif. Kalau gua kontennya lebih receh, lebih ringan, lebih gampang dicerna. Ini keren kan, gue harus belajar sih sama Yodi. Jadi nextnya kita ngobrol lagi ketika motor drag satu lagi udah nyampe ya. Boleh. Udah jadi lah ya. Siap, aman. Kita Boleh. gas. Bapak Yodi terima kasih. Siap, thank you banget buat kesempatannya bisa muncul di. Saya thank you. Buat muncul di YouTube-nya Den Dinmas ini. Nanti garasi lo kapan jadi? Boleh nanti gue undang kalau udah jadi. Asik. Kita Siap. podcast di sana gantian. Asik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. Kasih video guys. Bye bye.